Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi percintaan kamu ya. Ini khusus percintaan, asmara, kehidupan pernikahan nih. Kemudian energi ini bisa teman-teman rasakan sampai hari Minggu malam ya. Ketika masuk hari Senin sudah beda lagi energinya. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu. Ini untuk pembacaan cinta antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung dengan kamu, yang berdealing dengan kamu ya. Atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik energinya di sini nih. Untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini. Serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Pisces ya. Kita lihat ya untuk para Pisces, khususnya untuk energi hubunganmu ya, perasaanmu dan si dia, siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdealing denganmu, begitupun juga energi pernikahanmu, rumah tanggamu ya. Atau semoga orang yang kau fokuskan juga tertarik energinya di sini ya, para Pisces. Oke, yuk kita lihat ya. Coba kita lihat, kita tarik energi kamu ya. Dan silahkan energi ini bisa kamu rasakan sampai hari Minggu ya. Hari Minggu malamnya silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu untuk para Pisces nih. Oke, kita langsung saja tarik yuk perasaanmu dan si dia. Ada kartu apa saja kah untuk para Pisces? Diawali oleh The Magician ya. Ada The Magician di sini untuk para Pisces. Kemudian juga coba kita lihat. Ada The Tower. Dan juga ada Queen of Swords. Kemudian juga ada 5 koin. Kemudian juga ada Four of Pentacle. Pentacle. Four of Wands ya, mohon maaf, 4 tongkat di sini untuk para Pisces. Kemudian juga ada Seven of Cups. Kemudian juga ada The Strength. Kemudian juga ada 9 pedang. Dan juga ada 7 koin ya untuk para Pisces. Ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, rumah tanggamu, kamu dan si dia, perasaanmu dan si dia. Para Pisces yuk. Diawali oleh The Magician. The Magician ini adalah sesuatu hal yang ingin kamu sulap sebetulnya. Ada hal yang ingin diubah, ingin kamu sulap, ingin kamu ubah di kartu The Magician ini ya. Baik mungkin dalam sebuah hubungan terhadap seseorang, begitupun juga dalam kehidupan pernikahan ya. Kemudian juga ada The Tower. The Tower ini ada energi kecemburuan hadir di sini. Kemudian juga jangan membuat segala sesuatunya menjadi sia-sia di sini ya. Ada Queen of Swords, energi ego di sini. Ini kamu atau pasangan yang keras kepala nih. Ada Queen of Swords ya, si Ratu Pedang. Ada 5 koin. 5 koin ini akan ada situasi mungkin yang dimana para Pisces ini seperti bisa pusing gitu, bisa kebingungan dalam sebuah hubungan ya. Gimana seperti orang ini nih digambar. Kepada sebuah hubungan, kepada kehidupan pernikahan, kamu seperti orang ini yang ada di gambar gitu, bisa sampai megang kening di sini, puyeng gitu ya. Kemudian juga ada 4 tongkat. Ini sangat menginginkan pencapaian gitu dalam sebuah hubungan. Yang dimana sebetulnya pencapaian dalam sebuah hubungan artinya tenang, damai, baik-baik saja gitu, nyaman ya. Kemudian juga ada 7 cangkir, ini banyak keinginan yang tidak bisa kamu dapatkan. Jadi akan ada situasi yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan gitu dalam sebuah hubungan, baik terkait pasanganmu, kekasihmu, ataupun juga dalam kehidupan pernikahan. Kemudian juga ada The Strength. Ini membutuhkan kekuatan sabar ya. Jadi mau tidak mau para Pisces ini harus bisa sabar gitu dalam sebuah hubungan. Ya, ini akan ada situasi juga mungkin yang membuat
ujian ya. Jadi menguji, lumayan menguji kesabaran kamu gitu para Pisces. Kemudian juga ada 9 pedang, ini akan ada situasi juga yang dimana kamu harus bingung dulu baru tersadar. Kemudian juga ada 7 koin, 7 koin ini upaya yang kamu lakukan. Ya, usaha yang kamu lakukan gitu. Atau hasil, atau menunggu hasil dari apa yang udah diupayakan. Apakah ini adalah kartumu atau kartu kekasihmu nih, tentang apa yang diupayakan, kemudian juga menunggu hasil yang sudah diupayakan para Pisces. Sehingga untuk para Pisces ini, saya melihat para Pisces, jika dari kamunya mungkin kamu itu dibilang keras kepala, bisa keras kepala juga, tapi mudah luluh gitu ya untuk para Pisces ini. Nah di minggu ini, dalam pembacaan ini, saya melihat para Pisces ini, jika orang lain ngelihat kamu itu terlihat ketawa gitu ya. Ketika di sini kamu ketawa, senyumanmu itu bukan palsu, bukan palsu. Tetapi di sini lain di mulut, lain di hati. Ketika di sini kamu ketawa, padahal hatimu tidak ikut ketawa di sini, para Pisces. Ya, meskipun akan ada tawa gitu ya di wajah kamu, tapi saat kamu tertawa itu akan terlihat pucat. Jadi seperti nggak mau ketawa sebetulnya, nggak mau ketawa atau ketawa yang dipaksakan, atau ketawa tapi hatimu tidak bahagia di sini. Perasaanmu tidak happy. Ketawa sih ketawa, tapi perasaanmu nggak happy. Kemudian juga ketawa juga seperti yang dipaksakan gitu. Padahal nggak mau ketawa, tapi kamu ketawa-ketawain, ya, untuk para Pisces. Sehingga jika untuk pasangan hidupmu atau kekasih hatimu pasti peka. Ya, yang namanya suami istri pasti peka. Pasangan hidupmu, kekasih hatimu bakal jauh lebih peka ketika kamu ngelihat ketawa tapi hatimu tidak bahagia. Ya. Istilahnya kelihatan banget deh kamu itu hampanya gitu. Hampa, tidak happy-nya kamu bakal terasa sekali. Apalagi oleh pasangan hidupmu, oleh kekasih hatimu di sini. Untuk para Pisces. Ya. Rasanya itu kilauan tawa kamu itu yang biasanya kamu senyumnya ceria misalnya, yang senyumannya indah itu nggak ada lagi, tidak terasa dalam pembacaan ini. Yang peka adalah pasangan hidupmu atau kekasih hatimu. Pasti peka. Jika suami istri, begitupun mungkin kekasih kamu, kok ada yang beda gitu ya. Ada apa ini? Untuk para Pisces. Sehingga sebelum pasangan kamu di sini menafsirkan yang tidak-tidak, ya, agar tidak jadi salah paham, lebih baik kamu katakan yang sebenarnya deh, ya, para Pisces. Soalnya pasanganmu bisa salah paham ketika mungkin ngelihat kamu cemberut gitu, cemberut terus, atau ngelihat kamu tidak happy, seperti beda dari biasanya. Jangan sampai pasangan hidupmu atau kekasih hatimu salah paham, ya, untuk para Pisces. Lebih baik daripada salah menafsirkan pasanganmu, atau jangan sampai di sini jadi salah paham yang menjadi pasanganmu ini kepada kamu gitu, ya. Jika kamu pengen tahu perasaan dia, lebih baik mungkin kamu ucapkan gitu, kamu katakan apa yang sebetulnya terjadi, apa yang sedang kamu rasakan. Apakah di sini kamu sedang terbebani oleh pekerjaan? Apakah di sini kamu sedang terbebani oleh uang misalnya gitu ya. Kemudian juga apakah di sini kamu banyak kesulitan, banyak rintangan yang terus-menerus terjadi dalam hidupmu? Katakan semuanya kepada pasanganmu. Daripada nanti dia yang menjadi pasangan hidupmu atau bahkan kekasih hatimu salah paham kepada kamu, ya. Para Pisces, lebih baik katakan yang sebetulnya. Gitu. Kemudian kamu pun jika ada masalah, ya jangan sampai kamu pelampiasannya pasangan gitu. Jangan sampai kamu lampiasin kepada pasangan dengan wajahmu yang cemberut misalnya. Kemudian juga yang biasanya senyuman kamu indah jadi tidak indah, jangan dong. Untuk para Pisces itu juga tidak adil juga, ya. Nah, kemudian juga untuk para Pisces, kamunya pribadi juga saya melihat kamu bisa marah-marah di sini. Kamu pribadi juga bisa marah-marah, ya. Saya melihat kamu bakal terlihat marah kepada pasanganmu karena mungkin adanya kebiasaan buruk dari pasanganmu. Entah apa yang dilakukan oleh pasanganmu. Yang jelas mungkin itu seputar kebiasaan buruknya pasanganmu lah. Jadi kamu udah gak aneh mungkin dengan kebiasaan buruk pasanganmu ini. Nah, kamu bakal marah juga karena hal seperti itu. Apakah pasanganmu misalnya cemburuan gitu?
Nah, ini mungkin kamu bisa marah gara-gara hal seperti ini. Untuk para Pisces. Ya, pokoknya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi pasanganmu. Yang menjadi kebiasaan buruk kekasih hatimu, kamu juga bisa marah di sini. Untuk para Pisces. Iya. Nah, ini yang bisa menyebabkan ketegangan. Ini bisa menyebabkan ketegangan gitu dalam kehidupan pernikahan. Ini mungkin terjadi ketegangan gara-gara ini. Iya, untuk para Pisces. Tetapi semoga seiring berjalannya hari, dari para Pisces-nya kamu semoga bisa luluh. Ya. Semoga para Pisces ini bisa menjelaskan sesuatunya dengan baik kepada pasanganmu. Ya, apalagi di sini banyak hal yang ingin kamu sulap. Jika di sini kamu ingin mengubah pasanganmu, ingin mengubah sikap pasanganmu, semoga dengan berkata baik ya, dengan mencoba menjelaskan ya segala sesuatunya dengan baik kepada pasanganmu, kemudian pasanganmu menyadari ya, semoga pasangan kamu siap gitu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak kamu sukai. Pasangan kamu pasti bisa berubah, asalkan di sini mungkin kamu bicaranya dengan baik. Bicaranya harus bisa mudah dimengerti gitu. Jangan dengan marah, jangan malah dengan diam di sini. Para Pisces, ya, kepada pasangannya, kepada kekasihnya nih. Untuk para Pisces, kamu juga bisa marah-marah di sini. Ya, oke. Next, untuk para Pisces juga semoga kamu jauh lebih mengutamakan keluarga ya. Untuk para Pisces, semoga kamu juga lebih mengutamakan keluarga. Karena di sini kamu tidak menutup kemungkinan juga bisa ada kebersamaan dengan anggota keluarga. Tapi nggak tahu jika kepada pasangan kamu seperti apa di sini, ya. Untuk para Pisces atau kepada kekasihnya. Oke, next coba kita lihat. Jika di Lenormand ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Pisces ya. Perasaanmu dan si dia. Jika di Lenormand ada kartu bear, ya, bear di sini. Jika di Lenormand ada bear. Kemudian juga coba kita lihat ya, ada kartu apa lagi untuk para Pisces. Ada Coffin ya. Kemudian juga ada ring di sini. Kemudian juga ada the sun ya, matahari. Kemudian ada kartu gender, gentleman. Kemudian juga ada cloud di sini. Kemudian juga ada bucket. Kemudian juga ada host. Dan kemudian juga ada book di sini untuk para Pisces ya. Oke, para Pisces. Nah, jika di Lenormand, kartumu ini adalah beruang. Beruang itu artinya beban, terbebani, berat, beban gitu di sini ya. Untuk para Pisces. Apakah para Pisces ini banyak yang terbebani dalam sebuah hubungan? Sehingga kamu banyak yang pengen nyaman banget. Baik dalam sebuah hubungan, dalam kehidupan pernikahan. Atau bahkan dalam kehidupan rumah tangga ini kamu pengen nyaman banget. Tapi kamu sedang ngerasa terbebani gitu. Adanya beban yang kamu rasakan di sini. Untuk para Pisces ya. Sehingga apa? Sehingga di jajaran pertama ini ada Calvin. Calvin ini adalah tentang sesuatu hal yang ingin kamu akhiri, atau mungkin di sini ada kaitannya dengan seseorang yang sudah berakhir, yang sudah ending hubungannya denganmu ya. Untuk para Pisces, saya melihat kamu itu seperti sangat-sangat menginginkan kebahagiaan di sini di kartu buket ini. Untuk para Pisces, begitupun juga ini seperti akan berintrospeksi diri juga. Dari para Piscesnya juga mungkin kamu akan berintrospeksi diri ya di kartu gender ini. Kemudian di barisan ketiga ini dibilang gairah, kamu gairah dalam sebuah hubungan. Hanya saya melihat ada sesuatu hal yang membuat kamu galau. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu galau. Apalagi mungkin khususnya untuk para Pisces yang menyimpan sesuatu. Kamu misalnya ada yang kamu tutup-tutupi nih. Pasti kamu galau sendiri. Untuk para Pisces, ya. Begitupun juga untuk para Pisces. Kamu di sini yang tadinya mungkin bahagia, gembira, kemudian juga bergairah. Jika kamu masuk dalam sebuah hubungan yang tidak pasti, pasti bingung, pasti terbebani. Apalagi kamu yang punya rahasia-rahasia, cinta rahasia, seseorang yang kamu rahasiakan, terbebanilah. Ya. Nah, untuk para Pisces. Kemudian juga untuk para Pisces ini,
banyak para Pisces yang bisa semangat lagi kepada cinta yang berakhir, yang udah berakhir. Apakah mungkin kamu mengenang-enang lagi seseorang yang sudah ending hubungannya denganmu? Di sini ada juga. Kemudian juga untuk para Pisces ini, kamu yang ingat terus kepada seseorang, tapi mungkin entah kamunya yang udah punya seseorang ataupun si dia sudah punya seseorang, ini jadi galau gitu ya untuk para Pisces. Kemudian juga ya, kamu yang sudah menikah pasti ingin kebahagiaan. Tetapi jika di sini kamu menyimpan kerahasiaan atau diam-diam kamu menyembunyikan sesuatu, pasti kamu terbebani. Beratlah rasanya di sini ya. Terbebani gitu untuk para Pisces. Begitupun jika di sini kamu pengen tahu perasaan si dia, siapapun dia, orang-orang yang terhubung dengan kamu, saya melihat juga dia terbebani. Ada beban juga dalam diri orang-orang yang dekat denganmu. Apakah energi pasanganmu, kekasih hatimu, atau seseorang gitu nih untuk para Pisces, iya. Begitupun juga seseorang yang terhubung denganmu atau bahkan yang dekat dengan kamu, dibilang ingin terhubung dengan kamu, ingin. Dia juga mau terhubung dengan kamu. Dia juga banyak yang ingin nyaman bersamamu. Bahkan juga untuk sebagian ada yang ingin menikah dengan kamu gitu. Hanya untuk saat ini memang beban gitu. Jadi nggak bisa saya ubah. Artinya terbebani. Baik dari para Pisces ataupun juga dari seseorang, jika di Lenormand ini banyak yang sedang terbebani. Ya, untuk para Pisces. Ada yang mungkin terbebani oleh hubungan. Ada yang terbebani oleh seseorang. Ya. Kemudian juga ada yang terbebani dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang terbebani gara-gara diam-diam menyembunyikan sesuatu. Ada yang terbebani oleh cinta yang tidak pasti. Gitu ya, untuk para Pisces nih. Nah inilah para Pisces jika di Lenormand. Jika dari clue ya, jika dari clue. Ini yang muncul mungkin seseorang. Apakah seseorang ini sudah punya seseorang? Para Pisces. Atau kamunya yang udah punya seseorang. Begitupun juga seseorang yang sudah ending hubungannya denganmu. Tertarik dalam energi ini. Kemudian juga seseorang yang misalnya kamu pernah menjalin hubungan dengan orang ini. Sudah menyedihkan, tertutup lagi hubungannya, tertarik juga. Atau seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Di sini. Ya. Untuk para Pisces. Kemudian juga cinta rahasiamu. Nah inilah, silahkan. Silahkan ambil yang paling beresonansi ya dengan keadaan teman-teman nih. Begitupun juga untuk orang-orang yang tertarik di sini, mereka datang dari Sun Moon Rising apa saja. Yang paling kuat dari Leo di sini. Dari Leo, Sagittarius, Aries. Begitupun juga ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ya. Untuk para Pisces ini. Kemudian juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Nah itu paling kuat. Itu yang paling kuat. Untuk para Pisces nih, jadi silahkan ya para Pisces tetap semangat dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.